Setiap orang membutuhkan orang lain untuk tempat mereka bercerita. Tapi terkadang orang ini nggak tahu harus cerita sama siapa. Jadi untuk sahabat tempat bercerita yang ingin bercerita, berbagi pengalaman seputar anak disabilitas kita, bisa datang ke tempat ini, tempat bercerita BDG. Tapi jangan lupa follow dulu. Kalau YouTube bukan follow ya. Subscribe dulu YouTube channel kami tempat bercerita BDG. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya ada notif setiap bulan, setiap minggu kita tayang. Nah, jangan lupa juga follow IG kami @tempatbercerita.bdg, bisa DM atau WA ke 0816601010. Mudah-mudahan fast respon. Nah, sekarang kami ada tamu spesial. Siapa dia? Kita tunggu, jangan kemana-mana, tetap di tempat bercerita. Kembali di tempat bercerita BDG, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita kedatangan tamu spesial kita pada tayangan tempat bercerita kali ini. Nah, siapa dia? Silahkan perkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Christian. Saya di sini hadir sebagai volunteer untuk Potats Jebar. Nah, selamat datang Christian, kita panggilnya Tian aja ya. Karena panggilannya selama ini memang Tian. Nah, begini Mas Tian. Pertama kali ketemu anak Down syndrome kapan? Nggak bisa ingat persis ya pertama kalinya kapan, tapi ingatan pertama ketemu anak Down syndrome waktu itu di Sumber. Sumber itu di mana? kaki Gunung Merapi. Sumber. Nama daerahnya Nama Sumber. daerahnya Sumber. Oke. Nah, di situ kalau nggak salah kami sedang live in. Terus Dari mana itu? Live in waktu siapa? SMA. Oke. Waktu Lalu? SMA sedang live in di daerah sana. Lalu sore-sore lagi jam bebas, lagi nggak ada kegiatan bersama penduduk. Aku bersama beberapa teman jalan-jalan ke daerah sana, ya pengenalan lingkungan, ada apa aja di sana. Nyari jajan juga yang ternyata setelah jam 5 nggak ada apa-apa. Karena sudah di desa. Ya, pada saat jalan pulang, sedang suasana agak-agak temaram gitu, ada dua orang berjalan ke arah kami. Yang satu tidak nampak seperti tidak pernah kami lihat sebelumnya. Mungkin itu pengalaman kami, beberapa dari kami itu pengalaman pertama kali kami. Kami pada saat itu mengiranya bahwa beliau ini adalah anak autis. Oke. Jadi kami cenderung untuk mengambil sisi jalan yang lain daripada kami mengganggu atau kami salah bertingkah. Jadi kami mencoba untuk mengambil sisi jalan yang lain dan lebih baik tidak berinteraksi pada saat itu. Kemudian belakangan baru tahu, diberitahu oleh salah satu pamong angkatan kami bahwa dengan ciri-ciri demikian adalah anak-anak dengan Down syndrome. Nah, di situ baru begitu. pertama kali mengetahui. Nah, pada pengalaman pertama itu apa yang terlintas? Maksudnya, oh ini kayaknya kok mukanya kayak orang bodoh ya? Kayaknya ini anak nggak bisa apa-apa deh. Ada kan yang pasti ya, kalau kita ambil dari yang sering kali terjadi ya, bukan tidak pernah terjadi. Anak gini mah kayaknya nggak bisa apa-apa ya. Dia kayaknya nggak bisa ngomong deh, gitu. Ada nggak terlintas seperti itu? Ada. Cuman mungkin tidak sejauh itu ya. Cuma takut salah omong, takut salah sapa, takut dipukul udah itu. Oh, takut dipukul. Takut dipukul karena kan kami bukan orang daerah sana dan menumpang, takutnya kalau salah-salah apa jadi masalah. Jadi lebih baik tidak berinteraksi. Jadi membuat kerusuhan ya. Oke, menarik. Jangan kemana-mana, tetap di tempat bercerita BDG. Masih dengan Mas Tian di tempat bercerita BDG. Nah, itu pengalaman pertama ketemu anak Down syndrome. Anak apa udah dewasa? Nah, nggak tahu ya, karena kan mukanya mirip dari kecil sampai dewasa ya. Gitu jadi, aja terus ya mukanya ya. Yang pasti dia sepertinya dengan pengasuhnya, entah kakaknya, entah ibunya, tapi masih muda pengasuhnya sih. Nah, setelah kejadian itu berarti masih SMA kan? Iya, masih SMA.
ada apa ya, perasaan yang membekas nggak setelah ketemu itu, atau seperti ketemu orang lain biasa aja? Penasaran karena jarang ya menemukan kasus-kasus seperti itu, apalagi pada saat itu topik-topik mengenai penyandang disabilitas tuh yang paling sering didengar hanya penyandang disabilitas fisik. Jadi kalau yang tunanetra, terus tunawicara itu kan Ya, sudah ya, sangat ya. familiar kan. Sisanya ternyata masih banyak, jadi lebih ke penasaran pada saat itu apa sih Down Ya. syndrome itu, atau apakah ada kondisi-kondisi yang lain selain Down syndrome Oh, iya. gitu. Karena memang Down syndrome dibandingkan autis aja lebih beken autis kan. Yeah. Pada akhirnya karena mungkin autisnya sempat booming, literatur juga banyak yang mengenai autis, dan Down syndrome memang tidak terlalu banyak lah gitu ya pada saat. Berarti tahun berapa itu? Itu 90. 2090. 2011. Kamu baru lahir ya? 2011 akhir gitu. Podcast sudah ada tuh. Oke. Nah, dari pengalaman pertama itu kan ada pengalaman selanjutnya. Ada nggak yang bertemu atau melihat atau secara sengaja maupun tidak, lalu kayak reminding lagi gitu, oh iya ya, mukanya sama ya dengan yang anak waktu itu gue ketemu? Pernah, dan kebetulan waktu kali kedua ketemu itu jaraknya lumayan jauh waktunya. Waktu kalau nggak salah lagi di kampus. Oh sorry, lagi volunteering pada saat masa-masa kampus di Refugee Service, salah satu lembaga penanganan pengungsi di Bogor. Dia kebetulan beliau adalah seorang pengungsi, pencari suaka, belum pengungsi pada saat itu. Nah itu saya nggak tahu itu apa datanya bisa di disclose atau tidak. Oh ya, oke. Ada tanda tangan perjanjian itu. Pokoknya beliau adalah seorang pencari suaka di sana. Untungnya sekeluarga dan keluarganya mampu berbahasa Inggris dengan baik, jadi pada saat itu cukup sedikit banyak bisa mengenali sosok beliau dari keluarganya. Gitu. Dan memang dia adalah seorang penyandang Down syndrome. Anak? Itu sudah dewasa pada saat itu, umurnya 26. Oke. Sudah dewasa, tapi lucu aja kayak anak kecil kan kalau. Nah, oke. Berarti setelah 1, 2, dan pasti selanjutnya ada pengalaman yang lain, mungkin ada insiden apa yang mengharuskan ketemu dengan anak Down syndrome. Ada pemikiran yang lebih jauh nggak dibandingkan pada saat Mas Tian ketemu untuk pertama kali? Oh, mukanya kok sama semua ya? Pasti ada itu. Atau yang ini bisa ngomong kok yang itu enggak ya? Atau gimana? Secara fisik pasti yang paling kentara secara fisik, dari wajah, dari tubuh. Cuman kebetulan di kedua pertemuan, yang pertama kan sudah bareng pasti tidak berbicara karena kami berpapasan. Nah, Mas Tian, kan dari pertemuan pertama, ada pertemuan kedua, mungkin ada pertemuan selanjutnya gitu. Apakah ada pemikiran yang lebih jauh secara awam ya mengenai anak Down syndrome ini? Misalnya, kenapa mukanya ternyata pada sama semua nih? Atau yang ini mah bisa ngomong, yang itu enggak gitu, atau bagaimana? Yang pasti secara fisik, karena sebelum bertemu abang adalah orang ketiga anak Down syndrome yang saya temui gitu. Karena setelah saat itu fokus di kampus ya. Yang kali kedua itu informasi yang paling jauh dan paling panjang dan paling dalam yang saya ketemui sebelum hari ini. Yang pasti dari fisik, wajah rupa terlihat mirip, sama ya. Secara fisiologis sama kurang lebih. Dan pada saat itu saya kira semua anak Down syndrome akan kesulitan dalam berbicara karena keduanya tidak bisa secara verbal ya dengan baik. Namun yang kedua mungkin entah karena sudah dewasa atau
kebetulan orang tuanya, ibunya adalah seorang perawat, mungkin ada latihan-latihan kecil di rumah yang membuat dia masih bisa lebih mengekspresikan diri daripada pertemuan yang pertama. Oh, Begitu. begitu. Eh, eh, Mungkin dengan pemahaman anak-anak masa kini yang tentunya lebih maju daripada generasi saya ya, tetap ada nggak sih di Mas Tian atau di teman-teman yang pada saat itu juga volunteering atau melayani bersama-sama, masih ada nggak sih stigma negatif tentang anak-anak ini? Pasti kalian juga ada berbicara setelah ada kegiatan, anak PS tuh begini loh, itu ada nggak? Masih ada nggak sih di generasi kalian? Di generasiku mungkin lebih ini ya, lebih penasaran ketimbang meremehkan. Oke. Nah, kalau kalau aku nggak tahu ya, kalau sependengaranku pada saat-saat dulu ketika menemukan sesuatu yang aneh, orang langsung menyimpulkan tanpa mencari tahu terlebih dahulu. Karena apa yang terlihat itu yang disimpulkan. Mungkin kalau generasiku ke bawah sudah lebih mencoba untuk mencari tahu keanehan macam apa ini, harus bertindak seperti apa ini. Itu sih. Tapi kalau di teman-teman volunteer secara khusus pada waktu itu mungkin karena beliau-beliau juga ada orang-orang yang berkecimpung langsung di banyak kesusahan-kesusahan orang lain. Jadi ya sudah, itu adalah dianggap sebagai satu kasus yang butuh solusi, bukan butuh pendapat pribadi. Gitu. Oke, tapi Mas Dian setuju nggak dengan pemikiran saya dan beberapa ibu lain bahwa pemikiran positif seperti itu pertama terjadi karena kalian memang bekerja di bidang itu, volunteer refugee atau apa. Dan kedua, masalah bagaimana tingkat pendidikan seseorang. Setuju nggak dengan itu? Yang ya keduanya ya betul. Salah dua statement itu setuju, karena memang kalaupun orang itu sering berkecimpung tapi tidak memiliki bekal yang cukup, akan kesulitan juga. Orang yang memiliki bekal yang cukup tapi tidak berkecimpung juga Sulit juga ya. juga. Jadi keduanya harus ada. Oke. Kayaknya tambah hot pembicaraannya. Kita potong dulu, jangan kemana-mana, masih di tempat bercerita BDG. Masih dengan Mas Tian, tempat bercerita BDG. Nah, sekarang kita lebih spesifik lagi. Saya ketemu Mas Tian mungkin tahun berapa? 2004? 23 akhir. Oh, 2023. Pada saat dia datang, saya nggak tahu dia siapa, dibawa oleh Bianca. Lalu, tambah sering ke sini, saya tanya, enggak. Di awal-awal saya tanya, Tian nggak apa-apa, abangnya Bianca Down syndrome? Oh nggak apa-apa tante, gitu. Coba nggak apa-apanya itu kenapa? Nggak apa-apanya adalah karena menurut saya berkat Tuhan juga sih. Pada waktu itu keluarga besar kami dikaruniai seorang anak sepupu saya, Efra, yang merupakan anak dari tante saya yang kebetulan dekat juga dari kecil. Teman saya itu. Iya. Tantenya teman saya. Itu. Kalau bisa. Iya, pada saat itu sekarang tante sudah almarhum kan karena melahirkan anak yang kedua dan ketiga. Pada saat Efra datang ya. Oh, kedua dan ketiga sih. Anak yang ketiga, sorry. Anak yang ketiga. Pada saat Efra hadir ya kami sekeluarga besar berusaha untuk bersama-sama mencari solusi yang paling baik bagaimana Efra ini bisa hidup dengan baik juga selayaknya seluruh anggota keluarga kami. Begitu. Saya pernah ketemu Tia secara personal setelah di rumah sakit kembarannya meninggal. Siapa namanya? Leticia. Atau siapa ya, lupa. Lalu Efra yang hidup ketemu di Riau Junction. Dia bilang begini. Lalu dia buka, unfortunately she's blind.
ternyata dia tunanetra juga. Ya nggak apa-apa, kata saya. Ya kita urus aja. Dititipinnya yang begitu ya, berarti Tuhan tahu kita sanggup, gitulah ya. Nah, tapi kan begini ya, Mas. Punya sepupu beda dengan punya adik atau dengan punya anak. Beda tuh. Rasanya beda, tanggung jawabnya beda, apapun beda gitu. Nah, bagaimana kamu menyikapi bahwa saya kan nggak akan hidup selamanya ya. Saya bukan Highlander. Jadi kalau misalnya suatu hari anaknya ketawa. Nah, berarti saya mau nggak mau menitipkan abang pada Tian dan Bianca. Nah, bagaimana nih? Ya, nggak masalah ya. Karena aku banyak mendapatkan pelajaran baik dari pada saat SMA terutama dan kuliah yang kedua. Itu pada dasarnya intinya semua manusia kan hidup, bernafas, butuh makan, butuh kasih sayang. Apapun kondisinya, lebih dan kurangnya semua punya. Cuman ada satu makhluk yang secara mayoritas begitu bentuknya. Ada beberapa manusia yang jarang kita temukan begitu kondisinya. Tapi kan semuanya sama. Jadi ya apa ya? Bukan menjadi suatu pemikiran besar yang aduh nih repot nih, aduh nih beban nih. Oh ya sudah nih, bersama-sama hidup bersama yang dijadikan teman hidup bersama juga. Ya, harusnya. Dia ketawa, si abangnya malah ketawa-ketawa terus. Nah, sekarang kita lebih jauh lagi mengenai mengenai anak-anak Down syndrome secara keseluruhan yang ada di Jawa Barat. Entah bagaimana ceritanya, Tian ini terlibat aja tiba-tiba di Potats. Karena begini, kami kan anggota Potats adalah orang tuanya. Orang tuanya pasti yang sudah umurnya udah makin lama makin tua, dengan pemikiran dan ide yang begitu-begitu aja. Lalu kita punya apa ya, gimana kalau kita ajak yang lebih muda, mulai dari sibling. Kita juga ada beberapa sibling, nanti kita bahas sama anak-anak sibling talk ya, mungkin minggu depan kita gerebek ke tempat syutingnya. Nah, lalu Tian dengan pemikiran-pemikiran yang lebih fresh daripada kita gitu ya, tiba-tiba dia terlibat aja di Potats. Nah, pada seberapa jauh keterlibatan Tian di Potats, kita tunggu penjelasannya, jangan kemana-mana.